Meskipun terkenal sebagai wakil dari Monkey D. Dragon, mengapa kemudian reputasi dari Sabo justru lebih tinggi dari mentor sekaligus pemimpinnya? Sabo merupakan rekan masa kecil dari Portgas DAC dan juga Monkey D. Luffy. Sempat disangka tewas, Sabo ternyata berhasil diselamatkan oleh Dragon dan jadi bagian dari pasukan revolusi. Yang menarik adalah sekarang reputasi dari Sabo jauh lebih tinggi dari Monkey D. Dragon, sang Flame Emperor. Pencapaian besar dari Sabo sejauh ini membuatnya sangat populer di seluruh dunia. Dia juga berhasil meraih posisi wakil pimpinan pasukan revolusi dalam waktu yang sangat singkat. Sabo sendiri bergabung dengan pasukan revolusi setelah Monkey D. Dragon menyelamatkannya di kerajaan Goa. Dragon berhasil menyelamatkan nyawanya dan kemudian membesarkannya serta merawatnya. Dalam momen kilas balik, Sabo nampak dilatih oleh banyak anggota pasukan revolusi yang sangat hebat, salah satunya adalah Monkey Dragon. Berdasarkan hal tersebut bagaimana Sabo kemudian tumbuh menjadi sosok yang kuat bukanlah sesuatu yang mengherankan. Dalam arc Dressrosa, nampak bagaimana Sabo awalnya lebih sering mengandalkan kemampuan hakinya untuk mengalahkan musuh. Karena penguasaan haki tersebut, Sabo pun kemudian mengembangkan tekniknya sendiri yang kemudian terkenal dengan nama Ryusoken atau Dragon Claw Fist. Gaya bertarung dari teknik ini adalah Sabo akan mencari satu titik pusat atau titik lemah dari musuhnya. Setelah itu, dia akan langsung menghancurkannya dengan satu kali serangan dahsyat. Namun, yang menarik adalah bagaimana Sabo memiliki julukan Flame Emperor atau Kaisar Api. Hal tersebut ada kaitannya dengan buah iblis yang dia konsumsi. Sabo sebelumnya memakan buah iblis Meramera no Mi yang awalnya menjadi milik Portgas DAC. Dalam turnamen di Corrida Colosseum, Sabo kemudian meminta izin kepada Luffy untuk memakan buah iblis tersebut. Apa yang Sabo lakukan itu semata-mata bukan hanya demi meningkatkan kekuatannya. Tetapi, itu juga merupakan caranya untuk meneruskan tekad dari Aceh. Bukti peningkatan kekuatan Sabo pasca memakan Meramera adalah bagaimana dia mampu menandingi kekuatan Fujitora. Namun, yang menjadi alasan mengapa kemudian Sabo mendapatkan julukan tersebut adalah kekuatannya yang sudah meningkat. Kemungkinan besar pasca arc Dressrosa Sabo sudah melatih kemampuan buah iblis tersebut. Bukan hanya itu, dia juga sepertinya sudah berhasil membangkitkan seluruh potensi buah iblisnya. Melihat berbagai pencapaian Sabo sejauh ini, rasanya mustahil jika kemudian Sabo menggunakan kekuatan biasa dari Meramera no Mi tanpa membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Dan dengan menggunakan kekuatan buah iblis tersebut, Sabo banyak membantu membebaskan wilayah dari cengkraman World Government. Alasan mengapa Sabo mendapatkan julukan Flame Emperor adalah bagaimana dia berhasil meraih pencapaian besar dengan berhasil membebaskan banyak wilayah di Grand Line dengan kekuatan buah iblisnya tersebut. Bahkan, hal ini juga sudah diakui dan diketahui oleh pihak Angkatan Laut seperti yang muncul di chapter sebelumnya saat Kurouma berdiskusi dengan Akainu. Alasan reputasi Sabo lebih tinggi. Seperti yang DX ketahui, seluruh orang-orang di dunia One Piece mengenal sosok Monkey D. Dragon. Reputasi Dragon di dunia One Piece sangat luar biasa, di mana siapapun yang mendengar namanya pasti akan ketakutan. Bukti nyata dari hal ini bisa kita lihat saat nama Dragon pertama kali disebutkan di Arc Water 7 dan juga ketika pertempuran puncak di Marineford. Dragon sendiri diketahui memiliki julukan, penjahat paling buruk, serta penjahat yang paling dicari oleh pihak World Government. Namun, sampai sekarang, apa alasan Dragon mendapatkan reputasi tersebut masih belum Oda Sensei hadirkan. Yang menarik adalah seiring perjalanan cerita. Terlepas dari reputasi luar biasa Dragon ternyata reputasi Sabo kini mulai juga ikut beranjak. Bahkan, reputasi dari Sabo tersebut sekarang sudah berhasil melampaui sang mentor dan juga pemimpinnya. Apa yang kemudian menjadi alasan reputasi Sabo jauh lebih tinggi dari Dragon saat ini? Dari apa yang muncul dalam ceritanya, alasan yang paling jelas dari pertanyaan tersebut adalah karena Sabo jauh lebih banyak terlibat dalam pertempuran. Dia berhasil merebut simpati. Harus diakui jika reputasi Monkey D. Dragon dan pasukan revolusi memang sangat dahsyat. Namun, pasca pasukan revolusi sudah berkembang jadi organisasi besar dan jadi ancaman bagi World Government, dia sudah mulai tidak banyak terlibat dalam pertempuran. Dia lebih mempercayakan semua urusan pertempuran di berbagai wilayah kepada para komandannya seperti Below Betty, Karasu, Morley, dan tentunya Sabo. Dengan Sabo yang aktif membantu wilayah lain dalam pertempuran menghadapi pasukan World Government,
Hal tersebut membuat Sabao mendapatkan banyak simpati dari orang-orang tersebut. Mereka menganggap Sabo sebagai pahlawan dan juru selamat mereka, yang mana julukan Flame Emperor begitu bergema di banyak wilayah sehingga membuat Angkatan Laut khawatir. Sabo juga cukup banyak mendapatkan sorotan dunia, mulai dari aksinya pasca Reverie saat menyelamatkan Kuma hingga tuduhan sebagai pelaku pembunuhan Nefertari Cobra. Berbagai hal yang mengarah pada sosok Sabo tersebut yang kemudian membuat reputasinya kemudian melonjak tajam, yang mana pada akhirnya reputasi tersebut berhasil melampaui reputasi dari Dragon. Dampak reputasi Sabo menghadirkan kerjasama epik dari dua saudara, ini tentunya akan sangat menarik dan luar biasa. Mereka pun akan sangat senang jika melakukan hal tersebut bersama-sama, karena mereka akan kembali mengingat momen kebersamaan ketika masih kecil. Meskipun banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa Luffy yang akan membalas dendam Aceh, namun Sabo mungkin yang akan menghadapi Sakazuki ke depannya. Hal ini karena Sabo yang melanjutkan tekad dari Aceh, sehingga masuk akal jika Sabo yang kemudian melindungi sosok Luffy. Sabo menyesal dia tidak bisa melakukan apapun saat Aceh tewas, dan dia tidak akan melakukan hal yang sama terhadap Luffy. Kita nantikan saja ya GX seperti apa peranan dari Sabi dalam saga terakhir dari cerita One Piece tersebut. Dengan reputasi Sabo yang sekarang sudah sangat dahsyat, pertanyaannya kemudian apa dampak besar ke depannya bagi sang karakter? Dengan cerita One Piece saat ini sudah mulai memasuki saga terakhir, banyak fans yang memprediksi pertempuran pasukan revolusi menghadapi World Government akan terjadi cepat atau lambat. Karena, Dragon dan pasukan revolusi memang berencana menghancurkan World Government dan Naga Langit. Di sisi lain, setelah mengumpulkan banyak sekali pengikut, tidak mengherankan jika Sabo akan menjadi sosok penting bagi pasukan revolusi untuk menghancurkan kaum Naga Langit. Orang-orang begitu memuja Sabo dan bagaimana Sabo menjalankan misinya saat Reverie semakin meningkatkan popularitasnya. Luffy dan krunya mungkin sudah sangat kuat saat ini. Namun, menghancurkan World Government, yang notabene adalah kekuatan paling besar, bukanlah sebuah perkara mudah. Mereka akan butuh bantuan dari yang lain. Dan inilah momen dari Sabo dan pasukan revolusi untuk membantu Luffy menghancurkan World Government dan kaum Naga Langit. Luffy dan Sabo sendiri saat ini sudah kembali bertemu, dan mereka sudah saling mengenal lagi. Menghadirkan kerjasama epik dari dua saudara, ini tentunya akan sangat menarik dan luar biasa. Mereka pun akan sangat senang jika melakukan hal tersebut bersama-sama, karena mereka akan kembali mengingat momen kebersamaan ketika masih kecil. Meskipun banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa Luffy yang akan membalas dendam Aceh, namun Sabo mungkin yang akan menghadapi Sakazuki ke depannya. Hal ini karena Sabo yang melanjutkan tekad dari Aceh, sehingga masuk akal jika Sabo yang kemudian melindungi sosok Luffy. Sabo menyesal dia tidak bisa melakukan apapun saat Aceh tewas, dan dia tidak akan melakukan hal yang sama terhadap Luffy. Kita nantikan saja ya GX seperti apa peranan dari Sabi dalam saga terakhir dari cerita One Piece.